PTPN 1 Kalisa Jampit merupakan salah satu perkebunan kopi Arabica di Indonesia yang berubah nama menjadi PT Java Coffee Estate di tahun 2022. Salah satu afdeling yang ada di PTPN 1 Kalisa Jampit yaitu afdeling Kampung Baru dengan luasan perkebunan yaitu 313,47 hektar. Berikut merupakan pembibitan kopi Arabica di afdeling Kampung Baru dengan luasan 3,15 hektar yang kemudian akan dilakukan penanaman hingga menjadi TBM 1. Selang 1 tahun, TBM 1 akan menjadi TBM 2. TBM 2 memiliki luasan kurang lebih 150 hektar. Setelah itu, TBM 2 tanaman kopi akan menjadi TM, yaitu tanaman menghasilkan buah. Dengan luasan perkebunan yaitu 128,94 hektar. Berikut macam-macam kegiatan yang ada di tanaman kopi menghasilkan. Baik, untuk kegiatan selanjutnya hari ini yaitu pembersihan gulma, yaitu mekania atau rabet. Untuk alatnya sendiri yaitu yang pertama celurit atau arit untuk memotong mekania atau rabet, yang kemudian kayu yaitu sebagai pelindung dan penarik rabet atau mekania. Caranya yaitu yang pertama kita bersihkan bagian bawah dipotong langsung mekania seperti ini. Ini untuk memutus akar agar mekania ini mati dan tidak terus berkembang biak seperti ini. Kemudian sekalian kita bersihkan area sekitar tanaman kopi ini seperti ini. Pembersihan mekania atau rabet yang ada pada pohon ini berfungsi untuk memperlancar intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam pohon kopi. Kita harus bersihkan seperti ini. Kita tarik pelan-pelan, takutnya ada buah kopi rontok atau cabang yang patah. Bersih, bisa dilihat seperti ini, bersih, lumayan bersih. Nah, kita tumpuk di sini. Ini nantinya bisa dibuat pupuk organik. Baik, untuk kegiatan hari ini kita akan melakukan bundrit atau penyiangan manual secara manual. Yang kita perlukan alatnya yaitu seperti panjang dan bentol atau pelindung diri untuk kaki nantinya. Baik, kita langsung saja. Fungsinya dari penyiangan manual ini yaitu untuk memotong atau membersihkan area gulma di sekitar tanaman TM. Caranya seperti ini.
kopi. Kegiatan penyiangan secara manual ini biasanya dilakukan dengan interval 30 hari sekali, yang kemudian dilanjutkan kegiatan CW. Fungsinya yaitu tadi untuk menekan pertumbuhan gulma dan membersihkan area sekitar tanaman TM. Baik, untuk hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu pengendalian gulma, yaitu memotong rumput di tanaman TM. Fungsinya yaitu untuk menghambat pertumbuhan gulma yang mengganggu atau menutupi tanaman kopi ini. Fungsi dari ini selain itu yaitu nanti gulma yang kita potong itu akan berfungsi sebagai pupuk organik di sekitaran tanaman kopi. Ketika proses pengendalian gulma secara mekanis selesai, tahapan selanjutnya biasanya yaitu pengendalian gulma secara kimiawi. Fungsi dari interval waktu yang berbeda ini atau bergantian yaitu untuk menekan pertumbuhan gulma dan agar gulma tersebut mati dan tidak mengganggu nutrisi atau unsur hara yang diserap oleh tanaman kopi atau tanaman pokok. Untuk alat ini atau pemotong rumput ini mekanis, biasanya dalam 1 hektar itu diperlukan waktu 2-3 hari pekerjaan dengan kebutuhan bahan bakar kurang lebih 4-5 liter per hektar dengan 1 HKU. Baik, untuk acara hari ini kegiatannya yaitu sunnatul wedding. Alat-alat yang harus kita persiapkan yang pertama yaitu APD, alat pelindung diri seperti yang pertama helm, tepat, sarung tangan, kacamata, dan masker, serta sepatu boot. Untuk alat semprot sendiri yaitu kita menggunakan knapsack sprayer dengan kapasitas 15 liter. Dalam satu knapsack bisa digunakan penyemprotan sebanyak 4 lari. Untuk nozzle yang kita gunakan yaitu nozzle berwarna biru dengan lebar semprot yaitu 1,5 meter. Sebelum dilakukan penyemprotan, knapsack ditambahkan herbisida Nara dan Ali sebanyak 100 ml. Kemudian ditambahkan air sebanyak 15 liter. Jika sudah diisi air ke knapsack, selanjutnya kita akan melakukan penyemprotan. Penyemprotannya yaitu di ketinggian permukaan tanah yaitu 40 cm dengan cara seperti ini.
fungsi dari chemical weeding atau penyengat secara kimia, yang pertama dapat menghambat dan menekan pertumbuhan gulma serta membersihkan area di sekitaran tanaman kopi. Baik, untuk kegiatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu wiwilan halus dan wiwilan kasar. Fungsi dari wiwilan halus dan wiwilan kasar yaitu kita akan membuangnya, fungsinya untuk mencegah terobosan atau tumbuh cabang yang akan mengganggu potensi buah pada pohon kopi TM ini. Seperti ini contohnya. Ini adalah wiwilan kasar. Nah, kita buang seperti ini. Kenapa dipotong seperti ini? Agar tidak tumbuh lagi. Ini adalah wiwilan kasar. Nah, kalau wiwilan halus, nah, kita akan cari seperti ini. Wiwilan halus seperti ini. Di ketiak-ketiak pohon atau batang bisa dilihat. Ini wiwilan halus. Kita buang juga. Ini seperti ini wiwilan halus. Nah, ini kita buang agar tidak mengganggu batang-batang atau cabang-cabang yang akan berbuah. Nah, ini terdapat cabang balik juga, seperti ini cabang balik, melawan arahnya ke batang utama. Jadi cabang balik ini perlu kita buang agar tidak mengganggu intensitas cahaya yang masuk pada pohon, sehingga akan mengurangi produktivitas dari pohon ini sendiri. Kita buang seperti ini. Wiwilan seperti ini buang juga, kecil-kecil ini buang. Fungsi dari pembuangan wiwil ini ya itu tadi, untuk mencegah terobosan atau cabang atau tumbuhnya cabang baru yang mengganggu potensi buah atau cabang yang menghasilkan buah kopi. Nah, ini adalah wiwilan, kita buang agar tidak mengganggu tanaman yang sedang berbuah ini. Seperti ini. Dari wiwilan-wiwilan yang seharusnya tidak tumbuh. Baik, untuk kegiatan hari ini selanjutnya yaitu kegiatan penyulaman TM. Yang pertama, kita dalam 1 hektar itu biasanya populasinya yaitu kurang lebih 2000. Biasanya dalam 1 hektar itu pastinya ada pohon kopi yang mengalami kematian seperti yang di sini. Bisa dilihat di sini tanaman kopi kering atau mati. Ini harusnya dilakukan penyulaman. Nah, di sini kegiatan hari ini kita akan melakukan penyulaman tanaman TM ini. Yang pertama kita buang tanaman TM yang kering atau mati ini seperti ini, dibuang saja. Kemudian kita persiapkan alat dan bahan. Yang pertama cangkul untuk menggali tanah. Yang kedua silet atau pisau kecil untuk merobek polybag. Kemudian meteran untuk mengukur lebar dan panjang petak penyulaman. Umur bibitnya ini yaitu 8 bulan sampai umur 1 tahun. Semakin tua bibit ini semakin baik, semakin kuat akar dan batangnya. Setelah tanaman dibuang, kita melakukan kegiatan pembuatan lubang untuk persiapan lubang tanam. Untuk lebar dan panjangnya itu bisa 60 sampai 70. Sedangkan kedalamannya itu 20 sampai 25 cm. Nanti kita buat persegi. Untuk cara mengukurnya yaitu membuat petak berukuran biasanya kalau di lahan itu ukurannya 60 cm. Bentuklah persegi. Ditandai seperti ini. Nanti kita buat kotak juga. Kedalamannya yaitu 20 sampai 25 cm.
Setelah itu kita buat lubang tanam dengan kedalaman 20 sampai 25 cm. Penyiraman ini biasanya dilakukan di awal musim penghujan atau pertengahan musim penghujan. Fungsinya yaitu kenapa ditanam di awal musim penghujan atau pertengahan, yaitu untuk memperkecil kematian dari bibit sulaman TM ini. Caranya, yang pertama kita kalau menembus polybag ini, akarnya di bawah kita harus potong kurang lebih 10 cm. Ini cuma sedikit. Setelah itu selesai lubang tanam dibuat, kita robek menggunakan silet atau pisau kecil polybagnya untuk mengeluarkan bibit. Baik. Kemudian kita langsung tanam di sini bibit sulam TM seperti ini. Setelah itu kita tekan biar padat. Ini adalah bibit yang telah selesai disulap. Kita letakkan di tengah-tengah untuk agar fungsinya itu simetris, karena bentuknya itu persegi petaknya. Di sini kenapa diletakkan gini, yaitu untuk fungsinya untuk menampung air agar tidak langsung ke bibit yang baru disulam. Jarak bibit sulaman ini yaitu 2 kali 2,5. Bisa dilihat. Fungsi dari penyulaman ini yaitu agar mempertahankan jumlah populasi yang dalam satuan hektar di lahan kopi ini. Baik, untuk kegiatan selanjutnya hari ini kita membuat gandungan pada tanaman TM atau tanaman menghasilkan kopi. Untuk alat-alatnya yang pertama yaitu cangkul untuk menggali tanah, kemudian meteran untuk mengukur panjang dan lebar serta kedalaman gandungan yang akan dibuat hari ini. Cara penentuan pembuatan gandungan yang pertama yaitu sesuai tajuk. Tajuk ini menandakan bahwa akar setara dengan tajuk pada tanaman pohon kopi ini. Nah, pembuatan gandungan ini kita letakkan di sini di area tajuk. Untuk panjangnya sendiri kandungan yaitu 1 meter. Ini kita beri tanda menggunakan tanggul. Kemudian kita ukur lebarnya yaitu 30 cm. Ini kita beri tanda. Kemudian kita gali tanahnya, kedalaman kurang lebih 30 cm, kedalamannya 30 cm. Kita gali menggunakan cangkul. Kita buang tanahnya di area tanaman kopi, fungsinya sebagai gulutan.
bisa dilihat bentuknya persegi panjang seperti ini. Lebarnya 30 gini, panjangnya 1 meter. Fungsi gandungan ini adalah untuk menampung air, terutama air hujan ketika hujan deras. Yang kedua yaitu untuk menggemburkan tanah agar akar pada tanaman kopi ini mudah untuk berkembang. Gandungan dibuat 1 tahun 1 kali. Yang saya buat ini di sebelah kiri. Jika di tahun ini sebelah kiri, tahun depannya maka sebelah kanan. Begitupun seterusnya. Baik, untuk kegiatan selanjutnya hari ini kita membuat persipuk atau persiapan lubang pupuk. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama cangkul untuk menggali tanah atau lubang, yang kemudian meteran untuk mengukur lebar dan panjang serta kedalaman persipuk. Baik, untuk persipuk panjangnya yaitu 30 cm. Untuk penentuan lubang persipuk kita sesuai tajuk. Berarti di sini kita beri tanda dengan cangkul. Lebarnya 30 cm juga. Kedalamannya yaitu kurang lebih 25 sampai 30 cm. Kita cangkul. Seperti ini. Yang saya buat ini kedalamannya kurang lebih 30 cm. Ini. Baik, untuk bentuknya seperti ini, persipuk sesuai tajuk. Fungsi persipuk itu adalah untuk persiapan tempat pupuk dan juga sebagai penggembur tanah di sekitar tanaman TM. Biasanya tanaman TM ini dilakukan pemupukan 1 tahun 1 kali dengan pupuk yaitu NPK dengan dosis kurang lebih 400 kg. Baik, untuk kegiatan hari ini kita akan melaksanakan pemupukan tanaman menghasilkan atau tanaman kopi yang sudah berbuah. Dengan pupuk yang kita gunakan yaitu pupuk NPK dengan dosis 400 gram. Sebelum itu kita akan menyiapkan alat dan bahan, yaitu pertama timba sebagai wadah pupuk, kolak atau wadah plastik kecil dengan takaran per kolak ini atau per wadah ini yaitu 200 gram. Baik, untuk tahapan pemupukan itu sebelumnya kita akan mengambil pupuk yang ada di tempat penyimpanan pupuk dengan menggunakan truk. Kemudian kita angkut menggunakan truk, kita akan letakkan pada blok-blok yang akan kita pupuk tanamannya. Sebelum kegiatan pemupukan dilakukan, kita akan memastikan lubang pupuk apakah sudah tersedia di bagian tanaman. Nah, ini sudah tersedia lubang pupuknya. Selanjutnya kita langsung tebar saja pupuknya seperti ini. 2 kolak atau 2 wadah plastik ini full. Ini setara 400 gram. Kemudian kita lakukan penutupan seperti ini. Seperti ini. Satuan hektar, 1 hektar itu terdiri dari 2000 populasi pohon kopi. Dalam 1 pohon kita akan tebar pupuk NPK yaitu 400 gram. Kurang lebih yaitu 8 kintal. Nantinya 1 hektar itu pupuk yang dibutuhkan yaitu 8 kintal. Baik, pemupukan sendiri adalah suatu bahan yang ditambahkan ke dalam tanah dengan tujuan atau maksud
untuk meningkatkan unsur hara yang ada di dalam tanah, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan maksimal atau baik. Yaitu tujuan pemupukan ini yaitu untuk mengoptimalkan hasil produksi sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal. Selain itu, terdapat tujuan lain dalam proses pemupukan yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah yang mengalami penurunan produktivitasnya. Baik, kenapa kita menggunakan pupuk NPK dalam pemupukan tanaman TM? Karena pupuk NPK ini memiliki fungsi yang pertama dapat mempercepat pertumbuhan tunas, menghijaukan daun, mempercepat pertumbuhan akar serta batang, dan dapat meningkatkan kualitas dari tanaman itu sendiri nantinya, terutama hasil produksinya. Kekurangan dari pupuk NPK ini dapat menimbulkan daun menjadi kering, batang mudah patah, cabang mudah patah, dan kualitasnya pastinya menurun serta pertumbuhan yang lambat. Yang akan saya laksanakan yang pertama adalah taksasi buah kopi. Untuk alat-alatnya sendiri yang diperlukan yaitu pertama hand cutter, tali rafia, kertas label atau kertas sampel, buku catatan, ajir, dan plastik untuk ini kertas sampel. Baik, sebelum kita melakukan taksasi buah kopi, kita harus menentukan peta pohon mana yang akan diambil sampel. Seperti peta di buku ini bisa dilihat. Yang pertama, kita ke arah barat, dihitung 5 pohon ke arah barat. Kemudian masuk ke dalam yaitu arah utara 5 pohon. Nah, ini yang disebut sampel 1. Bisa kita langsung praktekkan seperti berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Ini arah barat. Setelah itu kita masuk ke arah utara yaitu 5, 2, 3, 4, 5. Di sini pohonnya bisa diamati, buahnya lebat. Nah, ini setelah itu dipasanglah anjir. Untuk fungsi anjir sendiri ini, fungsinya yaitu untuk mempermudah pencarian sampel taksasi atau pohon taksasi. Yang mana kita ketahui dalam 1 hektar ini terdiri dari 9 sampel dalam 1 hektar atau 1 nomor kebun. Setelah itu dilakukan perhitungan buah dengan cara manual satu-satu. Baik, untuk pohonnya, pada tanaman pohon kopi ini diketahui jumlah buahnya yaitu 2938. Kemudian ditulis pada kertas sampel, dimasukkan di sini pada plastik, diberi nama, ditulis di sini seperti ini, lalu diikat di sini. Seperti ini. Baik, untuk fungsi taksasi sendiri ini, yang pertama untuk mengetahui jumlah buah yang ada pada pohon kopi. Yang mana nantinya kita akan mengetahui jumlah pekerja yang akan dibutuhkan serta alat-alat yang dibutuhkan ketika proses pemanen. Baik, next untuk kegiatan selanjutnya hari ini saya melakukan vertifikasi atau survei terhadap pohon yang sudah ditaksasi. Alat-alat yang dibutuhkan pertama hand cutter, pulpen, plastik, kertas sampel, rafia, peta. Baik, yang pertama
yang kita harus ketahui, yang pertama itu kita harus mengetahui letak sampel yang mana akan dilakukan sertifikasi. Contohnya adalah nomor 15. Misalnya nomor 15, nomor kebun 15 ini yang diambil sampelnya atau disertifikasi yaitu nomor 105 dan 109. Nah, baik. Untuk prosedur kerjanya yaitu yang pertama, kita setelah menemukan sampel yang akan ditentukan atau disertifikasi, kita kemudian cek lagi perhitungan sebelumnya, yaitu ini seperti ini, jumlahnya dihitung, diketahui dulu. Nah, setelah itu kita catat di buku administrasi ini. Setelah dicatat, kemudian kita hitung ulang atau hitung kembali. Dari hasil perhitungan yang saya sudah lakukan, untuk selisihnya tidak jauh berbeda. Fungsi dari sertifikasi atau survei dari pohon sampel ini yaitu yang fungsinya yaitu yang pertama yaitu untuk mengetahui selisih jumlah atau kurang atau lebihnya pohon ini pada buah fusi. Baik, setelah diketahui jumlahnya, yaitu yang kita harus lakukan masukkan data di sini, data sebelum dan sesudah. Kemudian ditulis di kertas sampel ini. Fungsi dari pengingkan rafia ini sebagai penanda bahwa pohon sampel ini sudah disertifikasi atau ulang. Fungsi sertifikasi yang pertama itu adalah untuk mengetahui selisih dari jumlah sebelumnya. Yang mana yang kita ketahui jumlahnya tidak jauh berbeda. Kenapa kita tidak menghitung secara dombolan atau secara instan? Karena hal tersebut kurang akurat nantinya datanya. Dalam satu sampel ini nanti kalau dihitung secara instan hasilnya tidak signifikan atau tidak benar. Makanya kita hitung secara manual dengan yaitu satu-satu, dihitung dengan hand counter. Baik, untuk kegiatan hari ini selanjutnya yaitu pengambilan buah atau buah merah yang matangnya menyeluruh. Pemetikan buah merah ini yaitu bertujuan yang pertama untuk mengendalikan hama penggeret buah kopi agar tidak menyerang buah yang masih belum matang secara merata. Tanaman ini belum matang secara merata. Ya, untuk itu kita ambil yang merah-merah saja atau merah menyeluruh. Fungsinya yaitu tadi agar tidak menyerang buah yang belum matang pada pohon TM ini. Ciri-ciri buah yang dapat diambil seperti ini yaitu matang menyeluruh. Wadahnya yaitu kita menggunakan plastik saja seperti ini. Kita ambil seperti ini, masukkan dalam plastik. Seperti ini. Kita pilih yang merah. Setelah itu, berikut merupakan proses pengumpulan buah merah pada karung. Berikut proses penimbangan buah kopi atau buah merah. Setelah kita mencari buah kopi merah atau pupuk buah, nantinya kita bawa ke pabrik untuk dianalisis lebih lanjut, yaitu terkait serangan penggeret buah kopi dan kualitas dari biji kopi itu sendiri.
Kegiatan hari ini kita akan melakukan pemanenan buah kopi TM. Terdapat beberapa langkah dan persiapan yang harus kita lakukan sebelum melakukan proses pemanenan. Yang pertama yang kita harus lakukan yaitu melakukan pembersihan dan perbaikan jalan pada sekitaran tanaman TM. Kita pastikan areal jalan pada sekitaran tanaman TM yang akan dipanen harus rata dan bersih dari kayu, ranting, serta daun yang berguguran. Akses jalan sekitaran tanaman TM memiliki fungsi nantinya sebagai amparan proses pemanenan. Setelah itu, proses berikutnya yaitu melakukan perbaikan TPH dan pengecetan TPH. Setelah itu, kita memasuki proses pemanenan. Yang kita harus siapkan yang pertama yaitu memasang bendera sebagai penanda. Kemudian kita membunyikan kentungan sebagai pertanda bahwa di area tersebut ada proses pemanenan, yaitu buah kopi merah. Kriteria buah yang dipanen yaitu buah yang berwarna merah. Setelah itu, kita mempersiapkan amparan yang memiliki fungsi sebagai tempat sortasi buah kopi setelah proses pemanenan selesai. Setelah itu, kita letakkan buah kopi yang sudah dipanen pada amparan yang sudah disiapkan. Kemudian, kita sortasi buah kopi, pilih warna merah, lancuk, hijau, dan kering. Buah yang sudah disortasi kita masukkan pada karung yang telah disiapkan. Setelah itu, kita lakukan proses penimbangan. Kemudian kita catat hasil timbangan pada buku pengantar produksi. Setelah itu masukkan pada masing-masing karung yang telah disiapkan. Merah, lancuk, kering, hijau. Setelah itu kita rekap pada buku PB1. Kemudian terdapat proses pengangkutan buah kopi yang sudah dipanen untuk dibawa ke pabrik pengolahan. Selanjutnya, terdapat proses pemindahan dari kendaraan menuju penimbangan buah kopi. Selesai proses penimbangan, kita pisahkan buah merah, buah kering, hijau, dan bancut. Kemudian direkap dan dianalisis uji petik. Baik, untuk kegiatan hari ini kita akan melaksanakan PLP pangkas lepas panen. Alat-alatnya yang harus kita persiapkan yang pertama gunting pangkas, gergaji. Fungsi dari PLP yaitu untuk memelihara cabang baru untuk persiapan buah tahun depan. Yang kita pelihara biasanya B0 sampai B2, sedangkan B3 dan B4 itu opsional. Jika diperlukan kita potong atau pangkas. Fungsi lain dari PLP yaitu untuk memperlancar areasi
seperti udara masuk, cahaya matahari masuk pada pohon. Yang kita perlu buang untuk kegiatan PLP yaitu cabang kering, cabang-cabang yang tidak produktif seperti cabang balik, cabang cacing, cabang laki, dan cabang-cabang lainnya. Yang kita pelihara yaitu cabang binol seperti ini. Ini cabang binol atau B1. Nah, sedangkan ini cabang laki kita potong. Seperti ini. Kita buang. Kita pelihara cabang-cabang yang B1, B0, B2. Terutama B0. Kita harus persiapkan B0 untuk persiapan buat tahun depan seperti ini. B0 kita pelihara cabang B0. Seperti ini. Cabang kering seperti ini. Lihat. Cabang balik seperti ini kita buang. Ini adalah cabang B4. Nah, ini tidak produktif, maka kita lakukan pemotongan. Disisakan berapa ruas. Ini adalah cabang-cabang yang sudah di PLP. Nah, jadinya seperti ini. Nanti sirkulasi udara akan lancar. Seperti ini. Baik, untuk pelaksanaan kegiatan hari ini kita akan melaksanakan rempesan pada tanaman penau L2 lamtoro. Kebetulan untuk tanaman lamtoro ini sudah dilakukan pemotongan tongkok. Jadi untuk kegiatan yang saya laksanakan hari ini cuma yaitu rempesan saja di bagian batang bawah. Untuk alat-alatnya sendiri yang kita butuhkan yang pertama celurit. Untuk alat bantuan lainnya yaitu seperti senggek atau gayak dan tangga untuk cabang-cabang yang ada di atas. Sedangkan saya sekarang akan melaksanakan rempesan di bawah saja seperti ini. Kita langsung melaksanakan seperti ini. Potong. Ini potongnya harus sampai batang agar tidak tumbuh lagi. Sehingga terfokus nantinya di bagian atas saja. Seperti ini. Begini. Ini salah satu contohnya. Nah, kita cari lagi. Rempesan ini biasanya dilakukan 1 tahun 2 kali. Biasanya dilakukan dengan lurit ini saja, atau gergaji bisa. Kalau batangnya atau cabangnya ini lebih besar, maka lebih baik menggunakan gergaji. Diharapkan nantinya pada musim kemarau tanaman naungan ini berfungsi dengan baik sebagai nantinya itu untuk menjaga intensitas cahaya matahari yang masuk atau yang terserap ke tanaman pokok, yaitu tanaman kopi. Sedangkan untuk tokok atau kegiatan tokok pada tanaman penaung ini dilakukan ketika awal musim hujan. Diharapkan nantinya ketika musim kemarau ini semi-semi cabang akan muncul. Biasanya tokok dilakukan itu dengan ketinggian di atas 1,5 sampai 2 meter di atas tanaman kopi atau tajuk kopi ini. Nah, seperti ini. Tanaman penaung ini sudah ditokok, maka untuk kegiatan selanjutnya ini cuma rempesan saja. Baik, untuk kegiatan hari ini kita akan melaksanakan cangkok naungan NT L2. Untuk alat-alatnya yang kita harus siapkan yang pertama yaitu pisau kecil, meteran, rafia, serta plastik dengan ukuran 50 x 40. Sebelum itu kita akan lihat terlebih dahulu pada tanaman naungan ini ada berapa cabang.
minimal yang kita cangkok itu harus tertinggal 1. Ya, ini ada 3, kita ambil salah satunya. Saya mau ngambil ini. Sebelum kita melakukan penyesetan pada cabang ini, kita terlebih dahulu ukur dari sini 4 jari. Nah, penentuan penyesetan yang bawah di sini. Nah, di sini kita kasih tanda. Kemudian kita ukur panjangnya itu 10 cm. Biasanya panjangnya itu untuk yang diseset kulitnya yaitu 4 cm, 10 cm. Diberi tanda, kemudian kita potong melingkar. Potong melingkar seperti ini. Supaya kulitnya terputus. Bagian bawah dan bagian atasnya sama. Kita potong melingkar. Kemudian kita buang kulitnya seperti ini. Kita kupas kulitnya seperti ini. Kemudian kita lakukan pengerikan hingga kambiumnya ini hilang. Setelah kita kupas kulitnya dan hilangkan kambiumnya, kita persiapkan plastik. Caranya kita lipat seperti ini. Kemudian kita bungkus seperti ini. Letakkan di atasnya. Seperti ini. Setelah itu kita tali menggunakan tali rafia. Seperti ini. Kita pastikan bahwa terikat dengan benar dan kuat. Kemudian kita isi tanah di bagian sini. Kita mengambil media tanahnya ini di sekitaran naungan ini. Biasanya tanah yang digunakan yaitu tanah kering dan hancur seperti ini. Setelah plastik terisi tanah, di bagian atas yang kita kupas kulitnya, kita kemudian lakukan pengikatan pada plastik. Pastikan pengikatan diikat secara kuat. Seperti ini. Selesai proses pencangkokan, biasanya yaitu akar akan keluar umumnya itu 2 bulan sampai 4 bulan, kurang lebih waktunya seperti itu. Ketika proses pengeluaran akar, nanti akarnya sudah terkumpul atau sudah banyak, kita akan melakukan proses pemotongan pada tanaman cangkok ini. Biasanya yang kita butuhkan tingginya yaitu kurang lebih 1,5 sampai 2 meter. Kemudian kita akan tanam
ke lahan dengan kedalamannya itu yang masuk ke dalam tanahnya itu kurang lebih 50 cm, yang ada yang di dalam tanah batangnya. Fungsi dari tanaman lamtoro ini yang pertama yaitu sebagai penaung tanaman kopi yang akan ditanam. Yang kedua sebagai fungsinya yaitu melembabkan suhu atau kelembapan yang ada pada sekitar tanaman. Kemudian fungsi yang umum yaitu sebagai menjaga intensitas cahaya matahari yang masuk atau menyinari tanaman kopi agar tidak tersinar secara langsung atau terserap secara langsung pada tanaman kopi.